nanti mohon saat ada moderator ataupun ada pemateri yang menyampaikan, semuanya agar di-mute dulu ya. Oke. Jadi karena pembicara kita ya sudah ada bersama kita ya, mungkin kita langsung bisa memulai saja karena sudah jam 13.36 ya. Jadi mungkin di sini ada yang dari luar ya, ada yang dari SMA ya, ada yang dari mahasiswa ya, nggak hanya mahasiswa dari Stikes gitu. Jadi kenapa kegiatan ini ada? Karena ini adalah ingin membantu teman-teman semua ya, karena di antara kalian itu ada yang pengen belajar bahasa Inggris, tapi memang nggak ada waktu kayak gitu. Terus apa namanya ini nggak pede ya, belum bisa apa-apa. Sebenarnya kalian bisa ya dari PAUD ya, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah ya. Terlambat nggak apa-apa ya, karena lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Gitu. Oke, jadi di sini saya ya Afriza Umami di sini akan menyampaikan bahwa program ini untuk membantu teman-teman semua ya, karena ini gratis ya, awalnya itu memang kita hanya pure murni membantu teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Inggris. Adapun dari kalian itu yang benci banget ya, memang nggak bisa dari dulu SMA, nggak suka karena mungkin gurunya kayak gitu. Terus sekarang sadar ya, betapa pentingnya bahasa kayak gitu. Jadi saya harap nanti bisa diikuti ya. Jadi di sini ada Mr. Andika ya. Kita dulu sudah pernah ya, mungkin dari mahasiswa Stikes sudah pernah tahu Mr. Andika, dan sekarang beliau juga hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sedikit materi seperti itu. Ini basic banget ya, karena kebanyakan dari teman-teman yang ikut Fun English itu di level pemula. Oke, langsung saja saya sampaikan atau berikan waktu kepada Mr. Andika. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Bisa mendengar ya, Mbak Afriza? Bisa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Afriza sudah mengundang saya untuk hadir di acara ini ya. Dan ya, mungkin di sini saya hanya akan memberikan motivasi. Nanti saya akan meminta tolong Mr. Rama, namanya Mr. Ramadan. Dia juga sudah hadir di sini yang akan memberikan materi tentang grammar ya, part of speech. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan motivasi saja, bagian motivasi. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting sekali di zaman sekarang ini, dan juga bagaimana sih cara yang tepat supaya kalian bisa belajar bahasa Inggris secara efektif. Oke. Sebelumnya Ibu Afriza, ini saya dikasih waktu berapa menit? Mungkin sambil menerangkan materi ya, Mister. Oh ya, sambil menerangkan materi. Ya, berapa menit? Sampai selesai aja nggak apa-apa. Oke. Nanti di itu juga ya, digabung sama Mr. Rama yang memberikan materi part of speech. Oke. Dan ada Q&A-nya nggak, Ibu Afriza? Ya. Ada ya, tanya jawab ya. Oke. Nah, kenapa saya memberikan motivasi dulu? Karena sumber atau bahan bakar utama dalam belajar bahasa Inggris adalah motivasi ya.
Motivasi. Jadi motivasi itu penting sekali. Goals kalian itu apa sih? Mungkin waktu kalian kemarin ikut, ada yang ikut seminar saya nggak ya? Nah, tidak usah dijawab ya. Kalau ya kalian ikut seminar saya kemarin hari Jumat bersama Stuart dari UK, di sana sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang uh, apa sih faktor utama supaya kalian cepat dalam mempelajari bahasa asing. Nah, di situ Stuart dia hanya 3 bulan saja belajar bahasa Indonesia, satu hari bisa sampai 15 jam. Ya mungkin karena situasi corona juga, jadi itu mendukung itu semua. Dan juga dia belajar dengan saya, 1 minggu bisa 4 jam, 4 kali pertemuan ataupun 1 atau 2 kali. Nah, di situ guru juga penting ya, faktor guru juga penting. Makanya kalau belajar sendiri itu juga penting, tapi mungkin untuk ada komunitas dan juga guru itu penting sekali. Oke. Nah, Bu Afriza kemana ini? Iya. Ada ya, oke. Masih ada. Nanti Bu Afriza bisa Q&A sama saya juga ya, kayak misalkan ada yang ingin ditanyakan dari Ibu Afriza bisa tanya langsung untuk mewakili teman-teman. Oke. Jadi pertama saya akan menjelaskan background saya dulu ya. Jadi saya adalah mahasiswa S1 jurusan Bahasa Indonesia waktu sarjana S1 dulu, tahun 2011 sampai tahun 2015. Nah, bayangkan jurusan Bahasa Indonesia, bahkan dosennya saja tidak bisa berbahasa Inggris, dan kalian harus menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ibarat kata bahasa Inggris mungkin adalah musuh dari kita ya, mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Nah, tapi apa yang membuat saya sampai di titik ini bisa lulus dari Melbourne University dan juga bahkan menjadi pengajar bahasa Inggris dan mendirikan sekolah bahasa. Nah, itu karena semuanya proses ya, proses dan juga punya goals. Kalian goals-nya apa sih kayak gitu. Nah, itu penting banget. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika melihat cerita dari saya tadi. Semuanya pasti mungkin. Entah itu terlambat kalian belajar setelah nanti lulus S1 seperti saya, atau mulai dari sekarang yang SMA atau masih mahasiswa itu lebih beruntung ya, karena bisa memulai lebih cepat. Nah, jadi tidak kata terlambat, tidak ada kata terlambat seperti Ibu Afrisa tadi ya sudah menyampaikan, tidak ada kata terlambat. Karena memang mungkin kurikulum atau sistem pendidikan di Indonesia seperti SMA, SMP, jujur mungkin itu kurang efektif karena guru mengajarkan grammar dan juga dia menggunakan bahasa Indonesia saat menjelaskan atau mengajar. Jadi tidak ada yang masuk, apalagi pelajarannya banyak sekali ya campur-campur. Jadi itu hanya formalitas untuk lulus ujian saja. Kalimat saat masih SMA itu. Jadi ya itu tidak efektif menurut saya. Nah, maka dari itu teman-teman beruntung sekali ya bisa mulai dari sekarang, kenal bahasa Inggris dari sekarang, dan juga ikut-ikut program seperti ini. Ada komunitas Stikes Bojonegoro yang difasilitasi oleh Bu Afriza. Nah, itu harus bersyukur sekali, dan kalau bisa rutin ikut acara seperti ini. Karena mungkin kalian tidak akan melihat manfaatnya sekarang atau masih abu-abu ya, ini apa sih, ada efeknya nggak sih kayak gitu. Nah, belum kerasa, nanti kerasanya setelah kalian sudah setahun 2 tahun, karena belajar bahasa Inggris itu proses ya, tidak ada yang instan. Nah, nanti mungkin mengalami kesusahan, aduh nggak paham sama sekali, gimana gimana percuma dan sebagainya. Tidak ada yang percuma ya, pasti ada manfaatnya dan efeknya nanti di masa mendatang. Oke. Nah, jadi tidak apa-apa kalau kalian dari nol, belajar dari nol tidak apa-apa. Saya juga dari nol waktu lulus S1 dan sekarang sudah bisa meraih ya yang kalian inginkan apa, insya Allah juga pasti akan dicapai kalau kalian punya tujuan dan juga keinginan yang kuat. Nah, itu saja. Jadi untuk motivasi, apa sih kalian inginnya apa? Terlebih zaman sekarang ya, zaman sekarang itu penting sekali. Apa-apa serba sertifikat bahasa Inggris, apa-apa serba sertifikat IELTS, sertifikat TOEFL. Contohnya untuk mencari pekerjaan misalkan, atau mendaftar beasiswa, atau mungkin lulus untuk S1, seperti itu. Itu pasti sekarang mereka mencaratkan untuk sertifikat
bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS. Maka dari itu lebih penting ya, mungkin dibanding zaman dulu lebih penting sekarang. Maka jangan sampai kalian ketinggalan dengan mahasiswa-mahasiswa lain atau teman-teman yang lain. Kemudian juga nanti ketika kalian sudah lulus dan mencari pekerjaan, mungkin juga memiliki peluang yang lebih dibanding orang yang tidak bisa bahasa Inggris seperti itu. Misalkan bisa bekerja di luar negeri atau di perusahaan internasional seperti itu, dan mungkin bisa menjadi atau menempati posisi-posisi penting karena kalian punya kemampuan yang lebih, yaitu bisa berbahasa Inggris. Itu saya merasakannya sendiri ya. Jadi saya melihat teman-teman satu angkatan misalkan ya, dan kemudian saya membandingkan dengan beberapa mahasiswa yang bisa berbahasa Inggris. Itu pasti ada gap, ada perbedaan kayak gitu. Jadi jangan anggap remeh bahasa Inggris ini. Kemudian misalkan kalian juga pengen punya teman-teman internasional, bisa pasti kan ada ya mungkin salah satu di antara kalian yang ingin memiliki hubungan atau teman internasional karena ada rasa kebanggaan tersendiri menurut saya bisa berkomunikasi dengan orang asing, bertukar budaya, dan juga mungkin ya kemarin ada yang bertanya ya, mungkin dari mahasiswa stikes juga ingin menikah dengan bule misalkan contohnya, atau Ibu Afriza mungkin ya ingin menikah dengan bule sepertinya mungkin. Nah itu juga mungkin kalian lebih percaya diri karena kalian bisa berbahasa Inggris ketika misalkan jalan-jalan nih ketemu bule, kemudian kalian bisa berbahasa Inggris, teman-teman kalian pasti akan melihatnya kalian wow seperti itu, ada rasa kebanggaan tersendiri. Itu jadi cari apa sih motivasi kalian, apa sih goal kalian, dan lihatlah ke depan. Nanti manfaatnya pasti ada gitu, pasti itu pasti ada, tidak dipungkiri lagi ya. Apalagi zaman sekarang ini, orang bertambah banyak, lulusan bertambah banyak, pekerjaan bertambah mungkin sulit karena digantikan dengan mesin. Jadi emang harus lebih kompetitif, benar-benar harus yang kompetitif kalian, kita semua. Oke, itu terkait motivasi. Kemudian sedikit saja tips untuk gimana sih cara belajar dari nol yang efektif kayak gitu. Sebenarnya ada banyak ya, kalian bisa lihat YouTube, di sana mereka memberikan tips dari A sampai Z, ada semua, dari bule langsung, dari expert langsung, dari profesor langsung. Nah, mungkin di sini akan saya bagikan pengalaman saya secara pribadi ya. Jadi pertama, kita harus konsistensi, harus konsisten, maaf, harus konsisten dalam artian oke, kita bisa ups and down, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kayak gitu. Tapi belajar yang bagus itu yang konsisten. Misalkan satu hari 10 menit atau 20 menit itu lebih bagus daripada satu minggu selama misalkan 8 jam per hari, tapi berhenti, itu kurang bagus dibanding dengan kita sedikit-sedikit tapi konsisten. Konsisten dan konsisten kayak gitu. Karena ilmu bahasa ya itu lebih sering digunakan, lebih bagus gitu. Misalkan kalian punya bahasa Jawa, kemudian jangan digunakan, itu juga pasti akan sulit untuk memakainya. Saya merasakan itu sendiri. Jadi saya sulit sekarang pakai bahasa Jawa. Padahal saya orang Jawa, saya lahir di Jawa, ibu saya berbahasa Jawa, bahasa ibu saya Jawa, tapi sulit sekarang, sulit sekali. Dan saya juga punya sekarang siswa dari Amerika, dari Suriname, dia pengen belajar bahasa Jawa, kayak gitu. Dan saya harus memutar otak untuk mengingat-ingat gimana ini cara mengajarkan bahasa Jawa ke orang Amerika seperti itu. Nah, makanya penting sekali untuk konsisten, itu pertama. Kedua, lingkungan ya. Nah, lingkungan itu penting. Kalau teman-teman kalian tidak satu visi, itu sulit. Jadi ada pepatah mengatakan jika ada 5 orang misalkan orang-orang yang keren atau orang-orang yang pintar, maka kalian adalah orang yang keenamnya. Nah, itu menandakan bahwa lingkungan itu penting. Situasi di sekeliling kalian itu penting. Gimana sih cara memunculkan itu? Nah, ya bisa cara-cara seperti ini, gabung di grup-grup seperti Stikes Bojonegoro ini ya. Atau kalian kalau di aplikasi itu ada yang namanya, kemarin sudah dijelaskan waktu seminar saya, ada Hello Talks. Itu banyak bule-bule yang ingin belajar bahasa dan kalian bisa
bertukar itu. Karena sama-sama gratis. Kalian bisa mengajarkan bahasa kalian 30 menit dan juga mereka bisa mengajarkan bahasa mereka selama 30 menit misalkan ya. Contohnya simulasinya seperti itu. Tapi mungkin itu agak sulit karena biasanya mereka tidak sabaran atau kalian tidak misalkan belum cukup untuk berkomunikasi. Nah, cara yang paling efektif mungkin ya kalian harus ikut program seperti ini atau mungkin ikut les-lesan kayak gitu kan. Les-lesan online tidak apa-apa dan itu penting sekali ya karena saya dulu juga ingat sekali karena mimpi saya besar jadi waktu S1 saya menghabiskan tabungan saya selama S1 itu belasan juta ya untuk hanya tinggal di Pare, belajar di kampung Inggris Pare waktu itu saya ingat dan itu berkorban, perlu korban dan usaha kayak itu tidak ada yang uh, gratis ibarat kata di zaman sekarang ini. Nah, maka dari itu ibarat kata modal usaha belajar itu penting sekali kayak gitu. Saya juga ketemu Ibu Afriza di Pare ya. Nah, itu menunjukkan yang namanya institusi atau belajar itu penting sekali kayak gitu. Oke, mungkin itu saja untuk dari materi dari saya. Mungkin Ibu Fafriza ingin ada yang ditanyakan mewakili dari adik-adik atau para peserta. Mungkin nanti aja Mister sekalian ya di akhir. Sekalian di akhir ya? Ya. Oke. Ini mungkin ada sedikit materi dari salah satu tutor di sekolah bahasa. Beliau expertnya grammar. Nah, nanti akan memberikan sedikit materi tentang part of speech. Sesuai dengan tema hari ini atau materi hari ini yaitu part of speech. Beliau salah satu tutor juga ya di institusi yang kami bangun yaitu sekolah bahasa. Semoga bermanfaat. Mungkin Mr. Ramadan bisa diizinkan masuk ya Ibu Afriza ya. Ya, tadi saya jadikan host Mr. Andika karena saya kira mau share screen dan sekarang mungkin Mr. Andika yang bisa approve. Oh, saya host. Oke. Bisa. Di situ. Sorry. Jadi banyak mungkin yang masih ini ya di waiting room. Saya kira tadi mau share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kalau misalnya biar nggak ribet, teman-teman bisa jawabnya via chat aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, atau mau komen, atau mau nanya, bisa langsung via chat. Oke? Ini mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia nih? Kalian? Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Ayo di chat. Di chat. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Jawa juga boleh. Bahasa apa campuran? Oke, chat ya. Coba jangan-jangan nih pada kabur semua nih muridnya nih. Ayo, mau pakai bahasa apa? Di chat di kolom komentar ya, teman-teman. Diklik tuh ada gambar kayak balon komentar, bisa komen di situ. Oke. Oke, kata dia, kata Aulia, Inggris boleh, Indo boleh, Jawa juga boleh ya. Oke. Oke ya, berarti dia ini ya, berarti dia datang, nggak bohong. Oke, very well ya. Oke, first of all, let me introduce myself. My name ini ya, Mr. Ramadan ya. As you can see from the screen, there is my name, Ramadan N ya teman-teman. N stands for Nur ya, Ramadan Nur. Oke. Jadi tadi Mr. Andika udah ngasih motivasi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bilang singkatnya, Mr. Andika itu memberikan itu ya, bahwa kalian tuh punya motivasi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini sedikit aja singkatnya, kita bisa bilang ini, in a nutshell. Jadi tadi Mas Andika tuh udah ngomong panjang lebar, singkatnya apa? In a nutshell. Nah, dia ngomong apa? Jadi teman-teman tuh harus punya motivasi ya. Kayak gitu, oke? Kalau kurang jelas, saya akan ngomongnya lebih pelan-pelan. Oke.
Oke, saya juga mau terima kasih kepada Ibu Stikes Muhammadiyah ya untuk kesempatannya, dan juga terima kasih buat Andika sudah diundang di sini ya teman-teman. Aku ngelihat banyak banget nih ya, banyak banget yang ganteng-ganteng di sini ya. Oh salah ya, banyak banget yang cantik-cantik ya. Jihan, Endah, Aulia, Nur, Mulia, Meike, Nadia, Kadirov, Ika, Tektania, Rinda, Livtia, Santi, Mai, Hairom. Ini nggak ada laki-lakinya ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang part of speech. Oke, tentang kelas kata. Ayo, teman-teman udah itu belum? Udah paham belum tentang kelas kata? Udah paham? Udah pada paham atau belum tentang kelas kata? Do you guys understand about word classes or part of speech? Udah paham belum? Belum. Oke, berarti saya akan jelasin ya. Oke, coba saya dikasih host, saya mau sharing itu ya, sharing screen. Saya mau sharing screen supaya bisa. Oke. Oke, teman-teman. Di sini saya akan pertama-tama beauty, kemudian beautiful, kemudian beautifully, kemudian beautify. Oke ya. Coba teman-teman tahu nggak bedanya beauty, beautiful, beautifully, sama beautify? Teman-teman tahu nggak bedanya apa? Halo? Bisa di komen ya. Jadi teman-teman ini mirip ya. Beauty, beautiful, beautifully, beautify. Nah, ini walaupun mirip, tapi mereka itu beda-beda. Nah, inilah gunanya kita belajar kelas kata. Nah, beauty itu adalah kata benda ya. Kata benda atau bahasa Inggrisnya adalah noun. Kalau beautiful apa? Kata apa? Kata sifat. Iya ya, berarti kata pintar ya, kata sifat. Atau bahasa Inggrisnya apa? Adjektif ya. Adjektif ini aja biar enak. Dah. Kemudian beautifully kata apa? Ada yang tahu nggak? Kata keterangan ya. Atau adverb. Dan terakhir beautify. Siapa yang suka pakai kamera beautify? Jadi cantik. Nah itu pasti tahu artinya apa? Beautify kamera ya. Jadi beautify itu adalah kata kerja ya, atau bahasa Inggrisnya apa? Verb ya. Oke. Oke teman-teman. Nah di sini apakah kelas kata cuman ada 4? Enggak ya teman-teman ya. Kelas kata itu ada 8 ya. Berarti ada kata apa lagi? Ada kata penghubung. Atau namanya apa? Konjungsi
junction. Contohnya adalah because atau and dan lain-lain. Oke. Ya. Kemudian ada kata apa lagi? Ada kata preposisi itu adalah kata depan ya, preposisi. Preposisi. Contohnya apa preposisi itu? Ada in, on, ada at, ada about, dan lain-lain ya. Kemudian ada berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, oke, 5, kok 4? Ya. 5, 6. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kata apa teman-teman? Ayo, kata benda udah ya. Berarti yang belum adalah kata ganti. Atau bahasa Inggrisnya apa kata ganti? Pronoun. Benar. Dan terakhir adalah namanya itu interjection. Ya. Interjection. Maaf teman-teman ya, banyak yang mau masuk ya. Nah, interjection itu kayak kata bahasa Inggrisnya itu adalah kata apa ya? Kata seru ya teman-teman. Nah, teman-teman pernah nggak kayak gini? Hai, hello, atau ya ampun, OMG, pernah ya? Nah, itu adalah kata seru teman-teman ya. Kayak misalnya, oh gitu ya. Atau misalnya kita bilang, wow. Nah, dan lain-lain ya teman-teman ya. Atau hai, itu juga adalah kata seru, interjection. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat dulu yang pertama ya, kata benda. Nah, jadi teman-teman itu harus paham dulu supaya nanti nggak salah. Jangan sampai nanti kamu gini, you are beautifully atau you are beauty. Harusnya kan apa? You are beautiful. Ya kan? Nah, karena dia kata benda. Sekarang saya akan jelasin ya. Kata benda itu digunakan sebagai apa teman-teman? Sebagai subjek ya. Dan objek. Ya. Jadi teman-teman nggak boleh kalau misalnya dia itu kata benda jadi kata kerja ya aneh pasti. Teman-teman bahasa Inggrisnya bakal aneh gitu. Misalnya apa? I beauty my face. Boleh nggak I beauty my face? Saya kecantikan wajah saya, nggak boleh. Harusnya apa? Saya mempercantik wajah saya. Nah, jadinya bukan I beauty my face, tapi apa? Ya kata kerja. I beautify my face. Saya mempercantik wajah saya. Oke? Jadi harus hati-hati banget makanya. Nah, selain beauty, apa ya? Semua benda teman-teman ya. Misalnya teman-teman apa? Misalnya baju gitu ya. Cloth, itu juga kata benda. Semuanya yang bisa kita pegang ya teman-teman. Mata, kemudian apa lagi? Misalnya kemerdekaan dan lain-lain. Itu adalah kata benda. Dan ingat fungsinya sebagai subjek dan sebagai objek. Kemudian kedua adalah kata sifat. Nah, kata sifat. Teman-teman kalau misalnya nih, teman-teman bisa punya jam tangan yang cantik ya. Nggak boleh dong bilang ini beauty watch. Beauty watch aneh. Harusnya apa? Beautiful watch ya, beautiful watch. Nah, kenapa?
Karena kata sifat digunakan untuk menjelaskan kata benda. Nah, jadi mereka ini sekeluarga, teman-teman. Jadi kata sifat sama kata non itu saling berhubungan. Contohnya apa? Contohnya ya. Misalnya kamu bilang, misalnya mau bilang meja doang ya. Meja doang apa bahasa Inggrisnya? Table. Nah, sekarang tambahin sifat meja itu apa? Misalnya mejanya itu bundar. Berarti apa? Round table. Itulah gunanya kata sifat, menjelaskan kata benda ya. Beautiful. Nah, teman-teman kalau bingung loh, terus aku tahu dari mana itu adjektif atau bukan? Nah, teman-teman bisa cek di kamus, itu ada. Kalian teman-teman lihat kata-katanya apa, nanti kelihatan, oh ini adjektif, oh ini adverb, jadi nggak kebalak-balik makanya. Nanti kalau misalnya kalian nggak tahu, nanti kalian makanya gini, misalnya kalian nulisnya itu ya, importance ya, ini lihat nih ya, important. Nah, important ini kata benda, sedangkan yang kata sifatnya adalah important, pakai T ujungnya. Jadi kalau misalnya kamu ngomong ya, orang yang penting gitu, orang penting, nggak boleh gini, nggak boleh importance, nggak boleh ya, misalnya importance person, nggak boleh, salah. Karena yang menjelaskan non adalah adjektif, jadi harusnya apa? Harusnya adalah important person, kayak gitu ya, kata sifat. Nah, untuk yang lainnya, itu banyak banget ya, ada, kalau dirumusin tuh ada gini, rumusnya gini, caku siat pasaco. Ya, caku siat pasaco. Apa itu caku siat pasaco? Jadi ada karakter. Karakter itu apa? Ada baik, ya kan? Ada apa? Ada sopan karakternya. Ada apa lagi? Friendly, ya nggak? Nah, itu karakternya. Kemudian ada quality. Ya, quality. Quality itu berarti kualitas, teman-teman. Kualitasnya misalnya, pernah nggak dengar? Premium, ya kan? Kualitasnya premium. Berarti premium masuk kata kualitas. Dia kata sifat yang kualitas. Premium. Apa misalnya? Apalagi? Super. Super, ya. Kualitasnya kualitas super. Apalagi? Jelek. Poor. Kualitasnya jelek. Poor quality, ya. Itu contohnya aja ya. Kemudian caku siat. Apa? Size, ya, ukuran. Apa ini paling gampang? Big atau enggak small gitu. Atau enggak misalnya thick, tebal, atau tipis, thin, ya, itu size, ukuran, teman-teman ya. Kemudian ada lagi caku siat. A-nya itu adalah ages atau umur. Kalau tua apa tua? Old, itu juga kata sifat. Ya, kemudian apa lagi? Muda apa muda? Young. Ya. Mister, kalau cantik masuknya apa? Kalau cantik berarti apa? Karakter ya. Beautiful itu karakter. Ganteng apa ganteng? Karakter ya, ganteng. Nah, gitu. Handsome, ya. Kemudian Ega apa lagi? Kalau udah tua banget, udah kuno banget. Kuno nih ya, teman-teman semua ini. Old fashion. Fashion. Nah, ini artinya udah kuno, ya. Kayak gitu. Atau ancient. Nah, ini udah kuno banget, ancient ya. Kemudian ada temperature. Nah, di sini ada dingin apa dingin? Cool ya. Panas, hot. Hangat, warm. Apalagi temperatur yang lainnya. Misalnya dia itu temperaturnya itu apa? Sepoi-sepoi, sedang-sedang. Itu bahasa Inggrisnya tuh kayak gini.
mild ya. Kelas mild. Nah, itu berarti dia pas. Nggak panas, nggak dingin. Kemudian ada lagi itu pa. Pa-nya itu adalah participle. Apa itu participle? Teman-teman nggak perlu kaget ya. Misalnya, wah dia luar biasa. Kita bilangnya apa? Amazing, ya nggak? Amazing. Nah, kalau participle itu pokoknya yang ada ing atau ed ya. Jadi kalau ada ing atau ujungnya itu ed, itu dianggap sebagai participle. Ya, dianggap sebagai participle. Apalagi misalnya bosan ya, ujungnya d kan, berarti juga itu participle. Apalagi misalnya boring, temennya boring, membosankan, itu juga participle. Nah, udah teman-teman nggak usah terlalu dipikirin ya. Kemudian berikutnya adalah S, H, sha ya. Sha itu adalah shape, bentuk. Misalnya tadi ya kayak meja, muka oval bisa. Atau bulat, round. Atau kotak, square. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Nah, jadi apa itu? SpongeBob yang celananya kotak. Nah, jadi dia pakainya square. Dia termaksud adjektif, menjelaskan kata benda celana. Kemudian berikutnya lagi ada pasaco. Co-nya adalah, ada dua ya teman-teman. Ada C-nya itu color. Color. Nah, ini ya. Warna kesukaan saya adalah navy blue ya. Navy blue. Kemudian apalagi? Kesukaan kalian? Pink. Kalau Mr. Andika sukanya apa? Yellow ya. Sama red. Nah, gitu. Itu ya warna ya, teman-teman. Itu juga merupakan adjektif, kata sifat. Kemudian berikutnya misalnya adalah color dan terakhir itu adalah origin, teman-teman. Origin. Misalnya kita itu apa? Orang Indonesia. Negaranya Indonesia. Kalau mau jadi kata sifat itu jadinya apa? Indonesian. Kalau misalnya Amerika itu negara, kata benda. Kalau kata adjektifnya jadinya apa? American. Ya, American. Nah, dan lain-lain ya, ada British, ada England, dan lain-lain ya. Ada Dutch, Netherlands. Nah, itu ada masing-masing itu ada. Bisa dicek, teman-teman. Bisa dicek. Itulah gunanya kita punya Google ya. Kemudian, nah itu. Itulah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu kata sifat itu apa aja, kalian bisa ingat dia rumusnya, mantranya ya. Caku siat pasaco ya. Caku siat pasaco. Itu teman-teman saya pertama kali belajar 4 years ago perhaps. Nah, dan aku masih ingat banget caku siat pasaco sampai tahu itu tuh apa aja. Aku tahu banget. Gara-gara kayak gitu. Oke ya. Oke. Oke teman-teman. Ternyata kita masih punya banyak banget ya. Masih ada kata keterangan, ada kata kerja, ada kata penghubung, ada preposisi, ada kata ganti, ada kata seru, dan semua itu tuh nanti akhirnya kita bisa membuat kalimat yang benar, kita bisa menulis dengan benar. Jadi ngomongnya itu nggak salah-salah, dan juga kita kalau bisa didengar sama bule, itu akan dia akan mengerti dengan baik seperti itu. Oke, sepertinya kita cukupkan dulu sampai sini aja, sampai 3 aja, sampai adjektif aja, karena kalau kita terusin semua nih 8 sampai malam nggak selesai ya. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan dari saya akhiri. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mr. Rama.
Oke, ini dari member semua ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tanya dong. Ayo, ada pertanyaan nggak? Silahkan tanya. Udah nggak ada pertanyaan ya? Udah paham semua ya? Apa? Terlalu susah atau terlalu mudah? Ya, too easy katanya ya. Wow, amazing. You are such a good student. Okay, any questions from you guys? You can just ask me now. If no, maybe just say it. Or do you understand, or you are confused about what I just said? You can ask me for clarification or for further information. Oke, saya ingin bertanya, kalau untuk menulis susunan kata bisa sedikit benar, tapi ketika speaking biasanya dicampur memikirkan kata selanjutnya. Nah, biasanya jadi nggak fokus ketika merangkai kata. Nah, itu bagaimana, Mister? Terima kasih. Oke, well, actually, when I was a student, I had so many difficulties when I was speaking, because it's so difficult. We don't have time to think. But jadi aku mau jelasin adalah dulu waktu aku murid juga kayak gitu teman-teman ya. Susah untuk langsung jago. Jagonya gimana atau nggak jago lah ya, lebih baiknya gimana itu adalah dipakai terus teman-teman. Jadi emang normal kita itu kalau membaca atau menulis itu kayaknya kita udah bisa karena kita punya waktu panjang untuk mempersiapkannya. Kita udah bisa merencanakannya. Sementara itu kalau kita ngomong kita kayak hitungan detik harus keluar kan kata-katanya. Padahal kita belum begitu paham. Kita masih belum begitu mateng. Nah, supaya mateng, supaya paham banget, ya dipakai terus, diulang-ulang. Itulah prosesnya. Jadi, itu nggak salah, itu nggak jelek, itulah prosesnya. Kalau mau lebih bagus, tinggal dipakai terus. Pasti lama-lama menjadi bagus. Kayak gitu. Ya, Aulia ya, semoga menjawab. Berikutnya, Tectania grandis. Mister Ramadan, gimana biar nggak kesusahan belajar grammar? Karena kan bahasa Inggris itu susahnya di grammar. Nah, jadi teman-teman ya, aku dulu waktu belajar itu ngambil kelas grammar 2 bulan. Ngambil kelas grammar 2 bulan. Jadi bener-bener 2 bulan itu cuman belajar grammar. Nah, apakah itu penting? Ya penting, tergantung kebutuhan. Sekarang Tektania butuhnya apa? Butuhnya ngomong aja atau nulis atau apa. Kalau Tania itu cuman pengen ngobrol aja, cuman mau traveling, mungkin mau ke luar negeri, cuman mau main-main aja, nggak perlu paham grammar. Tapi kalau Titania itu butuh untuk nulis proposal atau untuk nulis sesuatu yang penting kayak kayak misalnya nulis beasiswa, proposal beasiswa, atau mau tes IELTS atau TOEFL, jadi Titania harus mau meluangkan waktu untuk belajar grammar. Caranya gimana? Caranya itu tinggal Titania ikut kelas, terus tanya nggak bisanya apa. Pasti tutornya akan jelasin. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang susah. Asalkan Titanianya itu niat dan mau belajar, pasti bisa. Jadi itu solusinya ya. Kalau benar-benar nggak bisa sendiri, ya harus ada orang yang ngejelasin sampai kitanya paham. Kayak gitu. Berikutnya, buat dari Meike, Tri Ananda Dwi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah ada metode paling mudah untuk cepat belajar dan mengerti grammar? Tadi ya udah kejawab ya, aku belajar 2 bulan guys. Aku belajar 2 bulan untuk bisa memahami grammar secara lumayan lah ya teman-teman ya. Saya nggak bilang paham banget ya teman-teman. Pasti ada yang nggak paham. Cuman udah cukup banget untuk dapat skor IELTS yang cukup bagus dan TOEFL yang cukup bagus. Itu udah 2 bulan itu udah lumayan, udah cukup banget kayak gitu. Jadi cara cepatnya gimana? Cara cepatnya itu adalah kamu itu meluangkan 2 bulanmu itu benar-benar
fokus belajar. Jadi setelah 2 bulan tuh fokus, udah seterusnya kamu bakal ingat. Tapi kalau kamu nggak fokus, kamu kesana kesini nggak fokus, susah ya. Itu bakal lebih lama waktunya. Jadi kuncinya adalah fokus kayak gitu. Kemudian berikutnya dari Mulia Ayu Novita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mister, kan verb itu ada banyak banget. Terus gimana sih cara supaya kita cepat hafal verb? Mungkin ada tips yang bisa dibagi. Nah, teman-teman, namanya verb itu emang ada banyak banget. Bener banget ya. Ada ribuan, bahkan ada ratusan ribu verb. Nggak mungkin hafal semua. Nggak mungkin hafal semua. Apakah Mister hafal semua? Enggak. Tapi Mister hafal yang Mister sering pakai aja. Jadi yang kita sering pakai. Kuncinya adalah kamu harus sering ngomong. Nanti kan ini misalnya kamu nggak tahu caranya ngomong ini. Ngebalik, apa yang ngebalik ya? Nah, kamu akhirnya lihat tuh di kamus. Oh, ini ngebalik. Nah, itu kamu akan ingat. Daripada kamu buka kamus, kamu baca semua, gak ada gunanya. Kenapa? Kamu juga nggak pakai dan kamu nggak ingat. Jadi, hafalah atau gunakan yang kamu mau pakai aja. Cukup kamu mau ngomong apa, kamu nggak tahu, buka kamus. Nah, disitulah kamu akan ingat sampai awet. Ingatnya awet daripada kamu baca hafalan. Jadi jangan menghafal ya. Kamu ngomong aja dan lihat kamus. Itu cara termudahnya. Oke, semoga menjawab. Berikutnya dari Rinda Sri Utami. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mr. Ramadan, terkadang kan diajak bicara bahasa Inggris itu kita tahu artinya, tapi susah mau menjawab dulu. Itu ada tipsnya nggak? Oke, pertama, kalau emang pertama kali itu kalau ngeliat orang jago, kayak ngiri ya, sama. Saya juga dulu kayak gitu. Waduh, jago banget, kita nggak bisa. Nah, caranya adalah kamu jawab aja dicampur, nggak apa-apa, dicampur. Misalnya kalau misalnya saya ingin, I want. Terus kamu nggak tahu, saya ingin misalnya memasak. Ya udah, I want memasak. Jadi dicampur. Kayak di negara Malaysia, negara Filipina, negara-negara Asia lainnya, mereka itu udah biasa mencampur bahasa. Tujuannya adalah supaya bertahap. Bertahap. Karena kalau semuanya langsung jago, nggak mungkin. Semuanya pokoknya butuh proses. Jadi kalau kamu nggak bisa ngomong full English, dicampur aja. Kamu mau ngomong apa dicampur. Yang tahu ya diartiin, yang nggak tahu pakai bahasa yang kamu tahu. Kayak gitu ya. Yang penting dipraktekin. Kemudian berikutnya dari Endah Wahyu Tami. Oke. Ya, saya juga pengen bertanya tentang grammar. Itu tips biar gampang memahami grammar beserta praktek speakingnya gimana. Terkadang saya bisa ngomongnya, pengucapannya bisa, tapi kalau grammarnya salah kan jadi lucu. Nah, itu gunanya tadi ya. Kita harus paham banget parts of speech, kelas kata. Jadi kita sadar nih, sebenarnya itu nggak sulit teman-teman ya. Itu tuh ada aturan-aturan yang sederhana gitu. Misalnya subjek itu harus noun. Jadi nggak mungkin kamu nggak boleh. Misalnya kamu ngomong beautiful or yang lain ya. Misalnya kamu ngomong electrical is dangerous. Kamu sadar salah karena electrical tuh di subjek dan dia itu adalah adjektif. Nggak boleh, harusnya electricity. Nah, jadi kamu harus memahami dulu dasarnya. Nggak harus paham semua. Yang penting dasar-dasarnya itu paham sehingga kamu itu bisa self-correction. Self-correction atau membenarin diri sendiri. Ingat, dan nggak mungkin instan ya. Butuh proses ya. Jadi kalau mau memperbaiki grammar kamu pahami dulu dasarnya apa. Nah, ketika ngomong bisa koreksi. Nah, itu lama-lama you will get better for sure. You will get better if you are trying, always try to be better. You will eventually get what you want. Oke, next question. Ada lagi nggak? Aulia lagi ya. Aulia. Mister, saya ingin bertanya. Nah, kebetulan ini kan masih pandemi. Nah, menurut anjuran Mister ketika saya ingin mulai belajar bahasa Inggris sendiri di rumah, nah mulai dari materi apa saja dan mungkin Mister memakai via apa? Mungkin dari YouTube. Kemudian menurut Mister belajar bahasa Inggris dalam sehari itunya berapa jam? Oke ya. Oke, dulu waktu Mister masih murid, Mister itu belajarnya sehari itu 6 jam ya, sehari 6 jam. Sehari 6 jam tuh belajar grammar sampai mabok ya. Kemudian
supaya kalau Mister capek, udah nggak mau belajar tuh, Mister nonton YouTube yang bahasa Inggris yang ada subtitlenya, yang ada subtitle ya. Jadi kita tahu dia ngomong apa. Kalau pas dia ngomong apa, kita nggak tahu artinya, saya pause. Di pause, dicari artinya apa. Oh, misalnya dia ngomong circumstance. Apa sih circumstance? Oh, itu situasi misalnya. Misalnya dia ngomong apa lagi? Dia misalnya ngomong ambience atau dia ngomong yang lain gitu. Nah, jadi di pause, dicari di kamus. Itu cara mudahnya. Nonton video bahasa Inggris apapun yang kamu suka, tapi yang ada subtitlenya. Terus kamu kalau nggak tahu artinya, diartiin. Kayak gitu. Ya, oke, di YouTube ya. Di YouTube boleh. Tapi saya nggak rekomendasiin ke kalian untuk belajar di lagu ya. I don't recommend all of you to study English by listening to the song because song sometimes doesn't use like a correct grammar and it's too many slangs that we don't use in daily life. Jadi lagu itu tuh banyak banget slangnya ya, banyak banget kata-kata yang nggak dipakai di kehidupan kenyataan. Contohnya banyak banget lagu bahasa Indonesia yang kalau kita omongin di Indonesia itu aneh. Ya lagu apa misalnya? Misalnya lagunya itu ya, lagunya Wahai Bintang di Surga. Kita nggak pernah ngomong itu di dunia nyata, bintang di surga itu nggak ada. Cuman di lagu ada. Jadi di lagu itu saya nggak rekomendasiin untuk dijadikan referensi. Kalau bisa YouTube aja, YouTube kayak misalnya ngevlog atau ada tutorial atau ada yang lain gitu, open box itu lebih natural, lebih dipakai daripada lagu kayak gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Pertanyaannya udah habis. Saya kembalikan berarti ke Bu Moderator, Bu Stikes. Oke, terima kasih, Mr. Rama. Oke, jelas Sama-sama, banget Bu. ya. Buat teman-teman, ini jelas banget karena ini tutornya nggak perlu diragukan lagi ya. Dua tutor ini benar-benar berpengalaman, begitu. Ya, oke, ini ada tambahan dari Mr. Andika. Pada Mr. Andika, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mr. Ramadan dan terima kasih Ibu Afriza. Nah, itu tadi ya. Jadi semoga bermanfaat materi dari Mr. Rama. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen misalkan bingung nih, lagi masa-masa kayak gini, tadi ada yang tanya gimana sih cara belajar bahasa Inggris. Nah, teman-teman kebetulan sekali ya, jadi ini di sini ada sekolah bahasa ya. Jadi kami dari sekolah bahasa. Ini ada Mr. Rama tadi ya, Mr. Rama. Nah, di IELTS-nya udah nggak dipertanyakan lagi ya, apalagi TOEFL-nya lebih dari 600, masalah grammar dan sebagainya udah nggak dilakukan lagi. Ada juga Mr. Rory, ini reading-nya 9. Kalau saya spesialisasi mengajar speaking, IELTS, dan juga untuk bule-bule bahasa Indonesia. Dan juga bahasa Jawa ya. Ada siswa saya dari bahasa Jawa yang belajar dari Amerika. Kemudian ini juga lulusan Melbourne University, ada Mr. Hasnawir. Nah, ini juga ada Mr. Nurtilek, ini asli dari luar negeri ya. Namanya Nurtilek, dia ngajar bahasa Inggris juga nanti di sekolah kita. Ini juga ada beberapa tutor lainnya, cewek. Ini juga lulusan dari Melbourne University, ada Miss Farah. Nah, kemarin juga ada seminar, ada yang ikut mungkin ya kalian. Ini salah satu siswa saya sebenarnya, namanya Stuart dari UK. Jadi dia belajar bahasa Indonesia, sudah bagus bahasa Indonesianya. Nanti juga ada banyak sekali ya seminar-seminar yang bisa kalian ikuti. Minggu depan, minggu ini ada mahasiswa S3 dari Filipina, tapi kuliahnya di Perancis. Nanti akan menjadi pembicara di seminar SB Talks episode kedua. Kalau kalian pengen cari informasi tentang beasiswa di Perancis, kemudian pengen ngelatih listening kalian, nanti full ya dalam bahasa Inggris seminarnya, ikut aja. Nah, ini juga ada program IELTS dan TOEFL, ada program speaking juga. Nah, khusus untuk teman-teman yang di sini, nanti saya akan berikan ini giveaway ya, 10 orang, voucher belajar 500.000, nanti Ibu Afriza yang memilih ya, partisipasinya gimana sistematikanya, saya percayakan ke Ibu Afriza, nanti 10 orang dapat giveaway
voucher belajar 500.000 ini ya di sekolah bahasa ya, Ibu Afriza ya. Oke, itu saja. Mungkin ada salah satu dari tutor juga yang ingin say hi ke kalian. Nah, saya akan mempersilahkan salah satu tutor dari sekolah bahasa yang ingin menyapa kalian ya. Sebentar. Namanya Nurtilek. Halo guys. Mungkin ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to say thanks for the committee and for the invitation. I'm really enjoying in this seminar, and I hope this seminar will be really helpful and will be motivation for you guys. And let me tell a bit about myself. My name is Nurtilek Kadirov, and I'm one of the tutors of Sekolah Bahasa, and I'm original from Kyrgyzstan. Do any one of you know about Kyrgyzstan? Hello, guys. Are you there? Yeah, just tell a little bit about Kyrgyzstan, Mr. Okay. Maybe you don't know. I understand that because Kyrgyzstan is a small country in Central Asia. And it has only 6 million population. Yeah. Well, I studied my bachelor's degree in Indonesia, and I learned Bahasa Indonesia in Indonesia. And do you understand me, or saya pakai bahasa Indonesia aja? Teman-teman bisa chat ya, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, paham atau enggak? Coba. Bisa ketik. Ini biar. Oke, ayo pakai bahasa apa, yo? Coba ya, pakai bahasa apa? Tulis bahasa Inggris, Jawa, atau Indonesia. Silakan teman-teman. Oh, bahasa Jawa durung iso. Masih belajar sithik-sithik. Well, di seminar ini dari awal saya follow, lihat ada diskusi-diskusi yang sangat penting untuk kita semuanya. Dari awal, seperti Mas Andika bilang, tentang motivasi dan belajar bahasa asing, itu sangat penting sekarang. Zaman ini kita harus belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Dan juga barusan saja Mas Andika mempromosikan sekolah bahasa, tentang sekolah bahasa. Dan saya juga ingin bilang kepada teman-teman yang di sini semuanya, yang mau kuliah di luar negeri atau yang mau kuliah di dalam negeri, atau mau menerapkan beasiswa, ini saya sarankan kalian pilih sekolah bahasa untuk belajar bahasa Inggris, untuk latihan dan lain-lainnya. Semacam kan untuk daftar beasiswa dan lain-lain butuh ujian IELTS dan TOEFL dan yang lainnya. Dan juga di sekolah bahasa kalian bisa belajar bahasa asing yang lain juga dari saya, yaitu bahasa Turki dan Rusia. Gitu. Kalau ada yang mau traveling ke Rusia, mau jalan-jalan, kan pasti butuh bahasa sehari-hari, bahasa yang untuk komunikasi atau ya sehari-hari. Dan apa lagi ya? Ya, mungkin itu saja kalau ada ya. pertanyaan, boleh tanya di chat. Oke, terima kasih Abi. Okay. Mr. Nurtilek, thank you so much. You're welcome. Yep. Oke, jadi
Itu ya, teman-teman ya. Nanti kalau kalian masih basic, bisa belajar ambil kelas speaking, atau bisa pakai voucher itu, nanti ada kelas conversation sama Mr. Nurtilek, ada kelas grammar juga sama Mr. Rama, dan juga ada writing, ada conversation, pokoknya semuanya lengkap. Kayak gitu. 20 kali pertemuan pakai Zoom. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan hubungi adminnya saja, dan untuk sekarang mungkin cukup saja sampai di sini. Saya kembalikan ke Ibu Afriza. Saya jadikan host lagi ya. Oke, silakan. Terima kasih, Bu Afriza. Ya, sama-sama.